Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa di hari ini. Selamat bergabung untuk Ibu Mona Sahetapi dan selamat bergabung dan selamat pagi untuk Ibu Wei Simatau. Tuhan memberkati dan ini waktunya untuk kita belajar sesuatu yang baru lagi, menyambung dari apa yang kita sudah bicarakan 2 hari lalu. Selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titiwas yang sudah join. Selamat pagi Ibu Pendeta. Dan hari ini kita akan bahas dengan judul Tangan yang Diberkati. Episode Fendi Menyapa yang ke-54. Selamat bergabung juga untuk Ibu Magdalena Purwaningsi. Selamat bergabung dan senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di hari ini. Baik Bapak Ibu. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Salena Laberi. Apa kabar Ibu Salena? Tuhan memberkati. Salam hormat buat semua keluarga yang ada di rumah. Baik. Bumi Ayu hadir. Haleluya. Mantap sekali ya keluarga Bumi Ayu. Tuhan memberkati. Dan tetap semangat jadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat bergabung juga untuk Ibu Mariska Sahuleka. Shalom Ibu Mariska, apa kabar? Tuhan memberkati, salam hormat bagi keluarga yang ada di rumah. Dan selamat persiapan bagi Bapak Ibu yang bakalan menikmati malam bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan selamat bergabung juga untuk Yudi Dieter Gunawan. Tuhan memberkati dan sampai saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil di rumah. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mencatat apa yang menjadi diskusi kita di pagi ini ya. Baik, saya beri judul Tangan yang Diberkati. Ini adalah kelanjutan dari apa yang saya buka selama 2 hari kemarin. Nah, saya mau mulai dengan kata ini. Pekerjaan kita dimaksudkan untuk melayani tujuan Allah, lebih daripada tujuan diri kita sendiri. Sekali lagi, pekerjaan kita, bisnis kita, dunia usaha kita dimaksudkan untuk melayani tujuan Allah, lebih daripada tujuan diri kita sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya mengedepankan Yesus lebih dulu atau kehendak Allah lebih dulu, percayalah, apa saja yang Anda sentuh dan pegang dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Itu janji Tuhan. Nah, untuk melandasi konsep dan cara berpikir kita, seperti tadi saya katakan adalah terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, sebelum kita membaca ayat ini, kita perlu menyapa beberapa teman-teman yang sudah join bersama dengan kita hari ini. Shalom Ibu Merumatora, apa kabar? Tuhan berkati. Meiske Wowor, apa kabar? Shalom juga buat Ibu Rahayaan Paulin. Dan shalom dan sukacita buat Ibu Pendeta Nor Martinus dan Bapak Raymond Oi, apa kabar Bapak Raymond? Tuhan memberkati. Dan Bapak Reki Sahetapi, hamba Tuhan yang luar biasa, mengembalakan di Jogja. Dan shalom juga Tuhan memberkati Ibu Ica Abraham dan juga Ibu Desi Simatau, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu. Oke, baik, mantap sekali. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Milikilah catatan kecil di rumah. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, aduh ini keren banget. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow, asik ini, asik. Saya ulangi, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka,
kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi, apa saja yang Tuhan percayakan di tanganmu, selama itu Anda mengerjakannya dalam agenda dan tujuan Tuhan, kamu dapat balasannya. Kamu diberkati. Nah, kembali Bapak Ibu, kita pelan-pelan Bapak Ibu. Saya ulangi perkataan saya pertama. Pekerjaan kita dimaksudkan untuk melayani tujuan Tuhan, tujuan Allah. Lebih daripada tujuan diri kita sendiri. Nah, kalau kita melayani tujuan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa diracuni dengan cara-cara yang disodorkan oleh dunia. Karena keegoisan kita telah dimatikan. Karena saudara dan saya mengerjakan bagian yang dikehendaki oleh Allah. Kalau manusia kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan, sangat kecil kemungkinan untuk kita masuk di dalam yang namanya kehidupan yang berbau daging. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang perlu kita ingat sebagai seorang pebisnis, pekerja, atau karyawan, pegawai, atau orang pemerintahan yang bekerja di swasta dan sebagainya, kita diminta, kita diajarkan untuk menghadirkan nilai hidup yang benar di tempat di mana kita usaha dan bekerja. Nah, bekerja dan berusaha dan ibadah, seperti kemarin saya jelaskan, diambil dari kata avodah. Nah, dan kiranya tempat Anda bekerja, bisnis yang Anda tekuni, dunia usaha yang kamu jalani, kiranya itu menjadi mimbar hidup untuk kamu mempresentasikan hati Tuhan di tengah-tengah karyawan, pegawai, atau sesama pekerja. Itu menarik Bapak Ibu. Dengan begitu kita akan tahu bahwa kita hidup hari ini karena ada agenda Tuhan yang perlu kita sampaikan. Ada agenda Tuhan yang perlu kita jawab untuk kepentingan dan kebutuhan banyak orang. Selalu ingat bahwa di dunia ini semakin hari semakin runyam. Artinya mulai tambah hari tambah rusak ini. Kita baru dengar beberapa hari yang lalu, kurang lebih hari kemarin apa 2 hari lalu, itu bagian dari alat untuk ngetes COVID-19 antigen itu didaur ulang. Nah, hanya ditutup dan dibalutin dengan yang namanya double tip. Sehingga menguntungkan para penipu 1,8 miliar. Anda bisa bayangkan dunia tambah rusak Bapak Ibu. Nah, kalau orang yang tidak jalan dengan visi Tuhan, ya modelnya kayak begini. Nah, nanti saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Alkitab mencatat semua orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dengan menjual manusia. Oke. Pelan-pelan Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan bahwa pebisnis, pekerja, karyawan, pegawai, siapa saja yang bekerja di dunia pemerintahan, swasta, dan sebagainya, kita harus menghadirkan kehidupan nilai Yesus dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dan tekuni. Nah, karena di dunia ini kita bisa saling menjual Bapak Ibu. Di dunia ini kita bisa saling menjual dengan yang satu dengan yang lain. Demi apa? Mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak sehat. Nah, begini. Orang yang tidak punya visi Tuhan, mereka bakalan jadi liar dalam tindakan dan keputusan-keputusan hidup.
Orang yang tidak berjalan dengan agenda dan agenda Tuhan, mereka kan keliru dalam banyak hal. Nah, Amsal 29 ayat 18 dikatakan bahwa bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, rakyat bakalan liar kalau tidak ada pewahyuan. Tahukah saudara pewahyuan itu apa? Sesuatu yang datang dengan ajaib, menerangkan dan membuka pemahaman dan konsep cara berpikir kita untuk meluruskan sesuai dengan apa yang menjadi agenda Bapa bagi kita. Nah, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, banyak bisnis melanggar hukum. Bukan bisnisnya yang melanggar, tapi orang-orangnya, pelaku bisnisnya yang melanggar. Nah, itu sebabnya saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua di tempat ini, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Oke. Seperti dasar kebenaran kita tadi diambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Itu jelas sekali, ya. Nah, coba lihat ini. Di dalam Amsal 29 ayat 18, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dijelaskan, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Nah, bekerja tanpa pewahyuan, Anda mendatangkan kekacauan. Bekerja dengan konsepnya Tuhan, Anda mendatangkan berkat. Bapak Pendeta, apa itu membawa konsepnya Tuhan? Seperti awal pembicaraan saya tadi. Anda bekerja, Anda pebisnis, Anda pelaku bisnis, Anda ada di dunia usaha. Anda harus membawa nilai-nilai kehidupan Tuhan dalam bekerja. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang tentunya tidak akan selalu mendukung Anda. Ingat baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kebenaran memerdekakan Anda. Tetapi kebenaran yang kamu bawa di dalam kehidupan bekerja tidak selamanya ditanggapi dalam hati yang merdeka kepada orang-orang di sekitar tempat kerja Anda. Pekerjaanmu diberkati. Itu salah satu alasan untuk mempresentasikan siapa kamu di dalam Tuhan. Jadi orang benar yang datang, dia bekerja, dia sentuh apa saja, pasti berhasil. Kenapa? Karena orang benar. Menarik untuk kita belajar. Lakukanlah yang terbaik. Selebihnya itu urusan Tuhan. Bagian Anda mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Selebihnya itu urusan Tuhan. Jangan mengurusi agenda orang lain. Karena sesungguhnya Anda tidak lebih cerdas dari apa yang dikatakan orang atau apa yang kamu hakimi mungkin dan sebagainya. Menarik untuk kita belajar di tempat ini. Bahwa bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Tetapi orang yang memelihara Taurat, berbahagialah dia. Ini terjemahan lain lagi. Dari Amsal 29 ayat 18. Menarik, bagus banget. Nah, saya kalau baca Alkitab, saya tidak fokus pada satu ayat terjemahan. Tapi saya akan coba melihat dari beberapa versi terjemahan. Sebab itu memperkaya kita dalam hal belajar dan memahami kebenaran Allah. Nah, dikatakan bahwa bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Nah gini,
Visi itu apa? Nah, bagi saya visi itu adalah jendela rohmu, jendela jiwamu. Nah, ada banyak dari kita punya penglihatan, tapi kehilangan kemampuan dan ketajaman untuk melihat. Gitu. Nah, ada banyak orang melihat kesempatan di setiap ancaman dan tekanan hidup, proses, tapi ada juga yang melihat proses di dalamnya ada malapetaka, makanya dia mundur. Nah, jadi setiap masalah ada di setiap keadaan dan situasi. Nah, orang yang memiliki visi adalah orang yang menerjang dengan konsep pemikiran dan pemahaman dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Sekali lagi, jangan pernah berdiri di atas pola pikir kebanyakan orang. Karena seperti sering saya katakan, pendapat banyak orang belum tentu itu kebenaran. Tapi kebenaranmu yang datang dari tahta Allah itu mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Nah, coba saudara lihat, kita tidak ada, ketika tidak ada pernyataan jelas atau pernyataan tegas tentang kehendak dan standar Tuhan, umat Allah kehilangan keyakinan. Dan itu fatal bagi dia. Nah, akhirnya moral yang baik akan teracuni dengan apa? Ketiadaan visi tadi. Nah, oke. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-25 ini menarik ya. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas. Dengar. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu belajar dari Keluaran pasal 32, saudara temukan di sana bahwa bangsa Israel sebut saja mempengaruhi Harun untuk menyetujui apa yang menjadi agenda dan pola pikir mereka. Kita dapati bahwa mereka membuat lembu emas. Dan saudara tahu sendiri bahwa Tuhan sudah berkata bahwa tidak boleh ada lain dalam bentuk patung bla 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 bla. Tapi mereka menciptakannya, mereka buat itu, lalu mereka lalu mereka serempak seluruhnya berkata bahwa inilah Tuhan Allah. Bayangin coba. Orang yang berjalan tanpa visi, modelnya kayak begini. Nah, dia bakalan setuju dengan apa yang dianggap menguntungkan dirinya. Orang-orang yang takut terhadap masa adalah orang-orang yang paling cepat dipengaruhi dan merangkul kepentingan banyak orang dan mengabaikan kehendak Allah. Itu parah. Nah, ini masalah bagi Harun dan bangsa Israel. Dan kita dapati bahwa setelah kejadian itu banyak orang Israel yang mati. Seperti dikatakan bahwa Musa menggambarkan Israel yang liar ini seperti kuda yang terlepas. Seperti kuda yang terlepas. Nah, Anda bayangkan, Anda tidak bisa, kuda kalau lepas itu, kuda liar kalau dia lepas itu, waduh, apa saja dia terjang kan begitu. Susah dikendalikan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kita belajar sesuatu dari proses pelajaran kita pagi ini, ya, bahwa apa yang ada di tanganmu itu yang diberkati Tuhan, ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam dunia bisnis kita bisa saling menjual satu dengan yang lain. Kita bisa saling menjual itu, ya. Dan saya akan tunjukin kepada saudara. Oke.
Ketika kecemburuan, iri hati, benci, sakit hati mulai mendatangi seseorang, nah disitulah mulai berhati-hati. Karena ada kemungkinan besar Anda akan berhenti pada apa? Anda jual orang lain. Gitu. Wah, itu hati-hati tuh Bapak Ibu. Ya, oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Kita tahu bersama dalam kisah perjalanan Yusuf. Yusuf adalah orang yang dikasihi, pribadi yang dicintai oleh sang ayah, Yakub. Yakub memiliki 12 putra dan satu perempuan namanya Dina. Nah, menarik dari perjalanan kehidupan anak-anak Yakub adalah timbul iri hati atau benci. Kenapa? Karena Yusuf tampilnya beda. Beda dalam apa? Beda dalam busana, beda dalam cara berpikir dan cara melihat. Itu Yusuf. Yusuf memiliki kemampuan dan ketajaman yang luar biasa. Nah sayangnya banyak orang nama Yusuf tapi berakhir di penjara belakangan ini. Nah saya berharap hai Yusuf-Yusuf yang masih hidup, mereka harus berubah dan belajar dari Yusuf yang ada di Alkitab. Ya. Ada juga banyak Yusuf, saya melayani di penjara, ada yang nama Yusuf. Begitu ditanya, kamu kena pasal berapa? Aduh Pak Pendeta, aduh saya masuk penjara nih karena aduh saya ganggu nona-nona. Aduh, itu parah itu. Yusuf yang model begitu harus belajar dengan Yusuf di Alkitab ya. Nah, begitu ya. Nah, kalau ada orang yang nama Yusuf, coba tanya baik-baik dulu. Kamu nih sudah bertobat atau belum? Gitu ya. Oke, baik. Baik. Ya, ingat. Yang nama Yusuf di sini jangan tersinggung. Tapi Anda harus bertobat kalau memang Anda hidup di dalam dosa. Nah ya. Oke, kembali ke sini. Lihat. Yusuf dikatakan bahwa Yusuf menerima. Yusuf menerima apa? Yusuf menerima jubah yang baik dari Tuhan. Dari ayahnya Yakub. Yakub mengenakan dia pakaian yang maha bagus. Bla 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 bla. Kemudian. Yang ajaib lagi, dia mendapat mimpi. Wow, berkas-berkas bla 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 bla, sujud menyembah kepada berkasnya bla bla bla. Kemudian bilang apa benda-benda langit sujud. Nah, Anda bisa bayangin coba. Ini seseorang datang dengan misi, seseorang datang dengan visi yang luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa Yusuf adalah seorang pengembala pada waktu itu juga dengan 12 saudara-saudara yang lain. Mereka orang yang bekerja, mereka pebisnis. Mereka tahu bagaimana jual beli kambing domba, sapi, lembu, itu hal biasa bagi mereka. Nah, tapi dengar baik, yang membedakan Yusuf dari teman-teman atau dari saudara-saudaranya adalah visi. Bagaimana dia bermimpi. Nah ini tukang mimpi digiring masuk untuk menjawab mimpi dari orang-orang Mesir. Nah itu menarik itu. Nah ini bakalan asik cerita ini Bapak Ibu. Nah oke. Dikatakan saudara-saudara dari Yusuf mereka semua gembala domba dan terbiasa dengan dunia bisnis. Seperti tadi saya katakan jual beli domba itu hal yang biasa di kalangan mereka. Selamat bergabung Ibu Pendeta Magdalena Naris dari Sarawak Malaysia. Tuhan memberkati. Ibu Cika Latuhamalo, Ibu Austin Tuhumena, Ibu Pendeta yang luar biasa. Ibu Ans Adam. Happy anniversary yang ke-6 Ibu Ans Adam bersama dengan suami tercinta. Ibu Nona Sahurila, Elina Lopuha, salam hormat Elina buat suamimu dan anak-anak. Ibu Guru Mary Tabaleku, Tuhan berkati. Bapak Joni Kainama, apa kabar? Ibu Shirley Kamerling, Ibu Shirley tambah mantap. Shalom juga buat kita Cici cantik ini, Ibu Sarah Gift, mantap betul ya. Lalu kemudian shalom juga buat Febiola Latuprisa, Ibu Anita Ruman Laisena Selan, Tuhan berkati. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Guru yang cantik, Ibu Olive Watimena. Selamat pagi Ibu Olive, salam hormat buat keluarga dan semua yang ada di rumah. Dan salam juga kepada Ibu Desi TJ. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Juan Renaldo, apa kabar Juan? Anda ada di mana ini Juan? Tetap semangat, jaga hidup. Stay safe and blessing. Juan Renaldo. Joseph Abraham, apa kabar Om Joseph? Waduh, Om Joseph kangen angkat besi sama kamu Om Joseph Abraham. Shalom juga Hensi Grace, Tuhan memberkati. Hensi, salam hormat buat Tirsa ya.
Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Barce Habel Rumpuin. Wih, waduh, namamu dalam sekali, nak. Ibu Dela Sumeru, selamat bergabung. Dan Ibu Amita Dewi Tomasoa. Oma tercinta, tolong salam hormat buat Bapak Tony di rumah. Ibu Rosya Pati, selamat pagi. Dan selamat pagi juga buat Ibu Jody Usmani. Aduh, kemarin kita berdua dapat di pojok ketemu di lampu merah ya. Waduh, Ibu Jody Usmani ini, aduh, kangen Ibu Jody sekali ya. Dan Ibu Evi Pati Peluhu, selamat bergabung. Ibu Lina Krikov dan Om Bei. Hey, Om Bei, apa kabar Om Bei? Aduh, Om Bei ini sudah lama sekali. Dan Fragaria Stitch, waduh. Dan Elvi Surya, apa kabar Ibu Vera? Tuhan berkati, tetap semangat Ibu Vera. Salam buat anak-anak di rumah. Dan Bapak Pendeta Simon Samu-Samu. Nah, dan Bapak Pendeta Marlon Romodar. Ibu Eda Pesireron. Wah, Ibu Eda, apa kabar sayang? Sudah lama kita nggak jumpa ya. Selamat bergabung juga untuk Oma tercinta yang begitu luar biasa, Ibu Ivin Papilaya. Ibu Yohan Samu-Samu, apa kabar Nona Manis? Tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Nah, tadi saya katakan bahwa Yusuf difasilitasi oleh ayahnya dengan jubah maha indah. Dan ternyata bukan cuma jubah maha indah, tapi Yusuf difasilitasi dari Allah dengan visi, mimpi-mimpi yang akurat dan luar biasa. Nah, dengar baik. Memiliki visi dan mimpi dari Tuhan, agenda Tuhan, itu tidak mudah dalam proses menggenapinya. Ada pahit manis air mata ada di sana. Nah, menarik untuk kita belajar di tempat ini Bapak Ibu. Kejadian 37 ayat 25 dikatakan bahwa kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Kafilah itu adalah rombongan berkendaraan unta di padang pasir. Ya. Orang Ismail, kafilah orang Ismail maksudnya. Kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya untuk membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Nah begini, seperti tadi saya katakan bahwa untuk 12 anak laki-laki Yakub jual beli kambing domba, lembu sapi itu hal yang mudah karena mereka adalah pengembala, bangsa yang hidup dengan ternak, bangsa yang dibesarkan dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Nah, karena kebencian, mereka menjual Yusuf kepada kafilah dari Ismail untuk dibawa ke Mesir. Nah, begini Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa Yusuf punya penyediaan dari ayah dan mimpi dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa untuk Tuhan pakai seseorang, dia perlu orang-orang yang kuat di dalam panggilannya dia. Yusuf adalah laki-laki yang paling kuat. Kenapa saya bilang dia paling kuat? Karena ini dia tipe laki-laki yang tidak cepat menyerah. Dia tipe laki-laki yang merangkul visi. Dia tipe laki-laki yang mengerjakan visi itu. Dan dia bersedia untuk dipenjarakan, dijual, dan sebagainya. Nah, tahukah saudara di sini, di situasi ini, mereka tadinya sudah lempar dia ke sumur. Kemudian jubahnya diambil. Jubah yang mana? Jubah maha indah yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian mereka buat penipuan besar terhadap Yakub bahwa anaknya diterkam binatang buas. Dan Anda tahu cerita itu. Nah, ini menariknya di mana Bapak Ibu? Dia dijual Bapak Ibu. Dia dijual. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kakak-kakaknya tega menjual adiknya? Nah, saudara dengar baik. Pekerjaan mereka
menuntut upah tambahan, sebut saja begitu. Nah, Anda bisa bayangkan, mereka begitu mudah sekali menjual saudaranya. Sama seperti mereka menjual sapi, kambing, domba, dan ternak yang mereka pelihara. Begitu mudah dan begitu gampang. Nah, mungkinkah ini yang menginspirasi Yudas untuk menjual gurunya Yesus 30 keping perak? Nah, tahukah saudara bahwa orang begitu? Nah, makanya saya bilang, di dalam dunia bisnis saudara pun bisa dijual. Nah, berhati-hatilah ketika seseorang tidak memiliki visi. Dengar baik, waktu Anda ceritakan visi Anda, waktu Anda ceritakan kebenaran, tidak serta-merta orang bisa terima kamu 100%. No. Bahkan mereka tolak dan kemungkinan besar mereka menjadi musuh bagi Anda. Bahkan kemungkinan besar mereka menjadi benteng penghalang, bahkan hambatan kepada Anda. Bahkan mereka bisa menjadi ancaman bagi visi besarmu. Tapi tahukah saudara bahwa Allah bergerak di setiap musim? Allah bergerak di setiap air matamu. Allah bergerak di setiap rasa sakitmu. Allah bergerak dan dia berdiam di situ. Dan dia ada di situ dan dia menyaksikan, dia menonton. Dia tahu apa yang sedang kamu alami dan hadapi. Yusuf digiring dan dijual. Kemudian dia dikatakan bahwa dia menjadi seorang yang berhasil. Kenapa? Disertai Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita belajar. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang memiliki visi Tuhan. Bisa dimengerti. Tuhan lindungi visinya. Tuhan jaga agendanya. Tuhan jaga orang ini karena orang ini tepat untuk mengerjakan visinya. Saya tahu dan saya mengerti banget bahwa ketika seseorang dipakai dan dipanggil Tuhan, tidak semua orang mendukung Anda. Ketika kamu hidup dalam kebenaran, tidak semua orang dukung Anda. Ketika Anda memiliki agenda Tuhan, tidak semua orang dukung Anda. Bahkan kalau bisa mereka sedang menunggu kapan kamu jatuh. Kapan kamu terlibat dalam dosa. Kapan kamu bisa dihancurkan. Nah, saudara-saudara Yusuf mengerti banget. Ini nggak bisa, kita harus halangi dia. Dia menjadi penghalang untuk kasih ayah kita, Yakub mengasihi kita. Jadi 11 orang-orang ini, bahkan 10 yang ini, karena satunya adiknya Yusuf namanya Benjamin yang lahir dari rahim Rahel. Karena Rahel adalah wanita yang dicintai oleh Yakub. Nah, ini menarik Bapak Ibu untuk kita belajar. Akhirnya kesimpulan akhir mereka jual, kemudian dia menjadi kerja di namanya tuh apa tuh? Istri Potifar, rumah Potifar. Gitu. Kemudian sampai di situ dia difitnah. Nah, kemudian dilempar ke penjara. Dan dari penjara, dia dilempar masuk ke istana. Itu yang saya mau bilang, saudara. Tuhan akan keep orang-orang yang berjalan di dalam visi Tuhan. Beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Sebut saja Anda seperti ada di dalam penjara. Dengar baik, saya kasih tahu. Kalau Anda merasa diri sudah seperti di dalam penjara, kesepian menghantui kamu, seperti Anda ada dalam situasi yang terasing, dilupakan oleh orang, itu baik untuk kamu. Dengar, manusia melupakanmu, tapi Tuhan tidak melupakanmu. Apakah Tuhan lupa visi, mimpi yang dia sampaikan kepada Yusuf waktu masih ada dengan ayahnya? No! Alkitab menjelaskan kepada kita, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Dengan tujuan apa? Tuhan keep, Tuhan jaga, Tuhan pagari visi besar dia di dalam orang ini. Nah, kalau Anda berjalan dengan visinya Tuhan, Anda nggak perlu kecut dan tawar hati. Nah, nggak usah terganggu dengan opini orang. Karena kamu tidak dibesarkan dengan otaknya manusia lain. Anda dibesarkan dengan pikiran Tuhan. Anda dibesarkan dengan cara-cara Tuhan, bukan cara manusia. Kalau kita dibesarkan dengan cara manusia, dengar baik, kamu berhasil, orang akan bilang, itu karena saya. Tapi kamu berhasil karena Tuhan. Tidak ada manusia satupun yang bisa membanggakan hal itu. Nah, ini yang perlu saudara dan selalu ingat. Bahwa, dengar baik saya kasih tahu. Mereka duduk berdiskusi. Mereka putuskan jual Yusuf. Dan kita tahu endingnya di mana. Akhirnya mereka sekeluarga digiring masuk ke mana? Dapat Goshen. Itu yang saya bilang buat saudara. Kalau kamu disertai Tuhan, gak usah takut dengan manusia. Manusia tidak akan, manusia bisa mencoba untuk balikin piring makanmu. Manusia ambil
posisimu, manusia bisa mengambil promosi kamu, manusia mengambil apa saja yang kamu rasa ini punya saya, bukan punya kamu. Dan kamu mau coba untuk berontak, dengar baik, biarkan. Itu bagian kamu mau ambil silakan. Tapi dengar baik, manusia tidak bisa menutup langit. Kalau Tuhan sudah buka, siapa yang bisa tutup? No. Kalau Tuhan sudah tutup, siapa yang berani buka? Hah? Emangnya Anda punya kunci? Makanya saya bilang, bos saudara, percayakan, dengar, seorang pebisnis, seorang pekerja, seorang yang bekerja di dalam dunia sekuler maupun di dalam spiritual, Anda harus seimbang di sini. Waktu kamu seimbang, Tuhan keep yang namanya visi dan agenda dia. Tuhan tidak terganggu. Tuhan tidak terganggu dengan apa yang kamu alami. Yang Tuhan terganggu kalau kamu diracuni, itu aja. Makanya Tuhan keep agendanya. Banyak musuh mengganggu Yusuf. Saudara tahu saudaranya membuat berita apa? Berita pembohongan publik. Bayangin, bertahun-tahun, puluhan tahun mereka ditipu dan diracuni dengan apa? Dengan berita Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Nah, Anda bayangin coba. Berita kebangkitan Yesus pun, kubur kosong pun, disampaikan pesan bahwa murid-murid Yesus yang mencuri jenazah Yesus. Anda bisa bayangin pada zaman itu manusia dihidupi dengan kebohongan publik. Orang mencoba untuk meracuni kebohongan. Nah, dengan cara apa? Menghasut, menghancurkan lewat pembohongan publik. Anda share, like, atau komen berita-berita negatif. Anda sadar nggak? Sadar atau tidak, kita sudah mulai masuk di dalam jebakan-jebakan pembohongan publik tadi. Hati-hati Bapak Ibu. Karena makanya beberapa orang sering bertanya kepada saya begini. Bapak kenapa selalu bertanya kalau saya kirim WA? Bapak selalu tanya dari mana kamu dapat sumber ini? Saya perlu tahu ini sumber dari mana. Saudara dengar baik. Berita yang datang ke meja kerja Anda. Berita yang datang kepada otak penglihatan serta kuping Anda perlu tanya. Dari sumber mana kamu dapatkan ini? Sebab dari sumber itulah kamu akan bisa menentukan percaya atau tidak. Nah, menarik untuk kita belajar. Dengar baik. Tuhan keep orang-orang yang membawa visi Tuhan. Saudara dengar, peristiwa ini mungkin saja yang menginspirasi. Mungkin menginspirasi si Yudas jual Yesus. Ya toh, jual gurunya. Nah, dengar-dengar saudaraku yang diberkati Tuhan. Yusuf akhirnya dia menjadi orang yang berhasil di zamannya. Wah, keren banget. Dan kesimpulan akhir dari seluruh cerita Yusuf adalah dia membawa satu keluarganya. Yakub dan anak cucu semua orang yang ada di situ. Bahkan sampai kepada hamba-hamba Yakub digiring semua kemana? Ke Mesir. Mereka masuk ke Mesir tanpa paspor, tanpa visa. Mereka masuk kenapa? Visanya siapa? Yusuf. Itu yang saya mau bilang, saudara. Kalau kamu jalan dengan visi Tuhan, kamu tidak akan dikendalikan oleh agenda manusia. Kamu dia kendalikan oleh agenda Tuhan. Makanya saudaraku, saya tidak terganggu dengan kehidupan orang di sekitar saya. Saya tidak terganggu. Yang saya terganggu kalau saya kehilangan Tuhan dalam hidup saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa sharing bersama dengan saudara. Dan selamat bergabung Bapak, Ibu Jody Usmani, Ibu Novi Maulani, apa kabar? Selina Maliombo Sugiarto, Ibu Austin Tumena, dan juga Ibu Nor Riona Kesaulia, David Lewarion, waduh laki-laki gagah itu. Lik-lik Watil Selin, Tuhan memberkati, waduh sangat luar biasa, Tuhan berkati. Oke, baik, Tuhan memberkati, selamat bergabung Bapak Ibu semua, orang-orang yang Tuhan kasihi, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Bapak Marlon Romodar, haleluya, mantap. Dan juga ada Bapak Yan LL, Ivon Telusa Kulelean, selamat bergabung. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, haleluya.
Seperti tadi saya katakan bahwa orang yang berjalan dengan visi dan mimpinya Tuhan, mereka di-keep oleh Tuhan. Saudara, saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan punya agenda, kalau Tuhan sudah pilih dan menetapkan kamu, dia nggak beralih kepada yang lain. Dia tetap fokus bagimu. Dia jaga keep visi itu. Karena dia tahu waktu dia dapatkan Yusuf, dia dapatkan bangsa-bangsa lain. Yusuf menyelamatkan begitu banyak orang. Dengar baik, Alkitab berkata kepada kita, bukan cuma 1-2 bangsa yang dia kasih makan. Seluruh bangsa Kanaan, Mesir dan sekitarnya dikasih makan sama Om Yusuf. Ini Om Yusuf hebat banget. Gitu. Nah, makanya saya mau kasih tahu saudara, menarik untuk kita belajar. Yusuf seorang pengembala. Ya toh? Dia bekerja di mana? Dunia sekuler. Dia bekerja dengan Firaun. Tapi dia mempengaruhi. Firaun boleh berkuasa, tapi yang berpengaruh itu Yusuf. Nah makanya saudara, kalau saudara baca kitab Kejadian dan Keluaran, saudara akan ketemu orang-orang hebat seperti salah satu Yusuf. Satu waktu, orang-orang Mesir datang kepada Firaun. Firaun, berikan kami roti, kalau nggak kami mati. Saudara tahu Firaun bilang apa? Pergilah ke Yusuf, dengarkan apa katanya. Nah, dengar baik, saya kasih tahu. Firaun boleh punya tahta, tapi Yusuf punya roti, bos. Ini yang saya mau bilang, saudara. Sebuah kota maju dan tidak ditentukan dari siapa yang memegang roti. Siapa yang pegang gandum. Kalau kamu orang percaya dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, toko, dagangan, dan sebagainya, kamu pemegang ekonomi. Jadi saya cuma mau mengajarkan Bapak Ibu, siapapun orang Kristen yang sedang bisnis dan sebagainya, you pegang ekonomi kota. Dan ekonomi kota itu berkembang dan tidak ditentukan dari Anda. Nah, cuman saudara dengar baik, jangan makan riba juga, bos. Yusuf cerdas. Tahukah saudara? Sekitar berapa? 7-8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya pergi ke Israel. Saya ketemu dengan salah satu yang namanya disebut tour guide dari Mesir dan Israel itu. Dia beritahu bahwa hukum yang dicantumkan oleh Yusuf itu dipakai oleh Mesir sampai hari ini. Nah berarti kalau orang yang di-keep oleh visi Tuhan, orang yang dilindungi oleh visi Tuhan, walaupun tubuh jasadnya mati, tapi otaknya tetap dipakai. Seperti berkali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu, one day saya bakalan mati secara fisik. Tapi pesan Tuhan yang lahir lewat media sosial, lewat apa yang saya sudah masukin ke YouTube, ke Akor itu, untuk podcast dan sebagainya, itu bakalan terus bernaung, itu ber-announce terus berkarya. Terus akan bersuara kepada dunia. Saya mati boleh secara fisik, tapi cara pandang serta pola pikir kebenaran firman yang Tuhan titipkan kepada saya sampaikan. Itu akan announce di seluruh dunia. Nah, tahukah saudara bahwa hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Jadi Yusuf, dengar baik. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara baca kitab perjalanan kehidupan Yusuf, Yusuf tidak mundur 1 iota pun. Yusuf fight terus. Dia hadapi tekanan, difitnah dan sebagainya. Nah, itu yang saya bilang beberapa kali, nggak tahu seri keberapa itu, saya karena pernah bilang, kesalahan salah satu, ini sebenarnya bukan kesalahan, hal yang tidak diperhatikan oleh Yusuf adalah waktu dia difitnah oleh istri Potifar, bahwa dia mencoba untuk memperkosa istri Potifar. Salah satu kekeliruan, artinya tidak berhati-hatinya Yusuf adalah dia meninggalkan jubahnya. Nah itu jubahnya Yusuf itu kan alat bukti. Ini loh buktinya nih. Iya toh? Nah itu yang saya bilang. Di dalam hidup ini saya mau kasih tahu saudara, setan bisa pakai banyak cara untuk melumpuhkan Anda. Dia akan cari cara untuk menjatuhkan Anda. Nah tapi Bapak Ibu mesti tahu, kalau kamu punya visi Tuhan, Tuhan keep itu, Tuhan jaga itu. Nah, Anda juga harus tahu bahwa kamu juga perlu jaga diri. Jangan bilang Tuhan jagalah hatiku. Padahal Tuhan pun maksud begini, you yang jaga, bukan Tuhan saja, bos. Kerjasama, itu penting. Nah, menarik untuk kita belajar. Nah, lihat. Ini kemudian saya coba masuk kepada yang lain lagi.
Tahukah saudara bahwa pergerakan Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 1, 2 dan seterusnya itu adalah cikal bakal berdirinya sebuah pergerakan Tuhan lewat dunia usaha, pekerjaan dan bisnis. Dan itu mempengaruhi begitu luar biasa. Oh iya, kalau Bapak Ibu, ya tuh Mensano sudah kasih tahu itu di seri FM 38. Thank you Mensano. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, dikatakan begini, ketika Pentakosta, Roh Kudus turun menaungi 120 orang. Dengar baik, saya kasih tahu. Terjadi pelipat gandaan dan pertumbuhan gereja yang begitu sangat-sangat signifikan, menjanjikan banget. Dan itu adalah era di mana gereja bangun di mana-mana, terbangun di mana-mana. Bagaimana orang-orang percaya bergerak dengan cara-cara yang tidak biasa. Kenapa? Karena punya visi. Sekali lagi, 120 orang tunggu di loteng Yerusalem. Untuk apa? Untuk mereka mendapat visi ilahi. Kuasa itu, saudaraku. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar. Alkitab bilang begini. Tidak butuh lama lagi sejarah gereja. Tidak butuh lama untuk pengkhotbah mentransformasi kota-kota besar. Seperti salah satu adalah Efesus. Kalau Bapak Ibu baca Efesus pasal 19, kita dikatakan bahwa bagaimana Paulus dan Aquila serta Priscilla ini adalah orang-orang pebisnis. Ini orang-orang pekerja tangguh, orang-orang yang berkeringat di lapangan, orang-orang yang tidak meninggalkan misi, tapi orang-orang yang berjalan dengan visi Tuhan. Oke, visi Tuhan didapat Paulus dari mana? Dari keadaan di pintu Damsyik. Tuhan kunjungi dia. Dan kita tahu persis bahwa dia dibutakan beberapa hari. Saudara tahu kenapa dia dibutakan? Tuhan apa? Kayak Tuhan riset atau download semua berita-berita yang datang dari Tuhan. Makanya begitu setelah itu pesannya langsung berubah. Itu yang saya bilang. Visi akan membawa Anda kepada tujuan yang benar. Visi akan membuat Anda mengerti apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, itu menarik tuh. Nah, lihat. Kota ini, kota Efesus maksudnya dalam Kisah Rasul pasal 19, kota Efesus ekonominya digerakkan oleh roh jahat. Bayangin coba. Ekonomi kota ini digerakkan oleh roh jahat. Tetapi mengalami transformasi yang radikal. Radikal banget. Nah, kenapa saya pakai kata radikal? Kata radikal itu diambil dari kata Latin yaitu radix, yaitu apa? Akar. Nah, untuk Anda mengubah sebuah kota, Anda harus mulai dari akar. Bangun sebuah tumbuhan atau bangun sebuah bangunan dengan mulai dari akar. Sebuah fondasi kehidupan kekristenan yang tidak dimulai dari akar, Anda akan bertumbuh dengan cara yang fasik. Cara yang salah dan penuh kejahatan di dalamnya. Karena akar. Dari situ mulai kita muncul kata ini radikalisme. Ya toh, seharusnya itu faham-faham yang mengarah kepada perubahan mendasar untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Tapi kemudian dikonotasikan kepada faham-faham teroris dan sebagainya. Tapi menarik untuk kita belajar hari ini, radix, akar. Mulai dari akarmu. Kalau akarmu tidak berair, artinya dalam pengertian ini, tidak tertanam, tidak masuk kepada air yang tepat, kamu akan ketemu dengan masalah dalam pertumbuhan. Dikatakan bahwa dalam pusat gerakan itu, mereka adalah Paulus, Aquila, dan Priscilla. Siapa orang-orang ini? Pembuat tenda, real estate. Mereka punya bisnis. Orang-orang pebisnis. Nah, hari ini siapapun yang sedang menyaksikan program ini, Anda sebagai guru, dosen, pengajar, siapapun, mungkin TNI Polri, apalagi Satuan Pengamanan, Hansip, siapa lagi, PNS, wali kota, gubernur, siapapun tugas dan panggilan Anda dalam masyarakat, Anda ditugaskan untuk menjadi agen-agen perubahan dari sebuah kota. Saya sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk apa? Masuk, penetrasi, menduduki kota secara alam spiritual. Karena waktu spiritual saya kuasai, manifestasinya di mana? Di kota secara jasmani.
Kekuatan spiritual ketika dikuasai, itu sebabnya saya mengundang dan mengajak seluruh anak-anak Tuhan di planet bumi manapun. Hari ini, sosialisasikan, artinya share, bagikan firman Allah, kutip ayat-ayat, berita-berita positif, masukin kemana, posting ke itu akun-akun Facebook kamu, Instagram kamu, hal-hal yang positif, kamu announce itu. Karena kehidupan sebuah kota ditentukan dari perkataanmu juga. Paulus dan Aquila dan Priscilla adalah orang-orang yang disebut pebisnis-pebisnis. Paulus melayani Tuhan, tapi juga pebisnis. Aquila melayani Tuhan, dan Priscilla melayani Tuhan. Mereka juga pebisnis. Nah, Efesus dirubah dengan siapa? Orang-orang bisnismen ini. Orang-orang bisnismen yang lahir baru, yang cinta Tuhan. Mulai dari mana? Kisah Rasul pasal 2. Dari mana mereka itu? Dipenuhi Roh Kudus. Nah, makanya saya bilang, judul pesan kita hari ini, tangan yang diberkati. Kalau Anda diberkati Tuhan, buktinya apa? Anda harus memberkati kotamu. Itu aja. Kita bukan sampah masyarakat. Kita bukan orang-orang yang datang mengambil keuntungan dari kota tanpa memberkati kota. Saya bertemu dengan orang-orang yang cuma bekerja, tapi tidak pernah mendoakan kota. Anda keliru. Nah, kita lebih banyak hidup mengutuk pemerintah daripada mendoakan pemerintah. Kita mencoba untuk mendiskusikan agenda-agenda serta program-program pemerintah di rumah-rumah kopi dengan harapan pemerintah dengar. Hei, rumah kopi beda dengan kantor gubernur dan kota madya. Atau kantor pemerintahan. Atau balai kota. Beda, bos. Nah, saya mau kasih tahu bos saudara, Anda duduk diskusi tentang program pemerintah, lalu Anda mengutuk-ngutuk di situ, itu tidak menguntungkan apa-apa. Tugas kita adalah mendoakan pemerintah. That's it, titik. Nggak ada bakat tambah-tambah di situ. Dengar, kalau Anda ingin membawa agen perubahan, jadilah berkat dulu di tempat di mana Tuhan titipkan Anda. Oke, kalau Anda sebagai PNS, masuk on time saja, itu sudah menjadi bagian dari memberkati kota. Halo, Merry Christmas. Kalau kamu masih kritik pemerintah, tapi masuk kantor tidak on time, kamu berdosa, men. Kamu sadar gak kamu sedang kritik dirimu sendiri? Nah, sebarkan ini banyak-banyak supaya banyak orang bertobat. Nah, coba lihat ini. Kembali ke Kisah Rasul pasal 19. Ayat 12 dikatakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Tadi saya katakan bahwa kota Efesus ditransformasikan lewat siapa? 3 orang ini, men. Paulus, Aquila, dan Priscilla. Ini orang-orang hebat. Mereka bukan pecundang. Mereka orang-orang yang fight dengan kehidupan. Anda dan saya harus fight dengan kehidupan. Kalau Anda sebagai seorang dokter, Anda harus urus kesehatan dengan baik, supaya Anda bisa jadi berkat bagi orang lain. Anda jadi guru, mengajar, berlatih, persiapan diri. Jangan mengajar asal jadi. Kalau Anda dosen, jangan mengajar asal jadi. Anda harus fight dengan hidupmu. Nah, kalau Anda orang-orang pemerintah, Anda gubernur, polisi, tentara, Anda harus persiapkan dirimu. Bangun kotamu dengan apa? Dengan menghidupi disiplin diri. Nah, orang yang berbuat baik, mereka bakalan dibalas Tuhan. Itu catatan jelas. Efesus pasal 6 ayat 8. Catat itu baik-baik. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengerjakan dan melakukan penetrasi kebenaran ke dalam jantung pekerjaan, orang itu yang bakalan dibalas Tuhan. Itu kalimatnya jelas itu. Nah, ini yang saya kasih tahu. Kisah Rasul 19 ayat 12. Paulus sapu tangannya. Ya, dipakai, men. Untuk apa? Selamatkan Efesus. Pulihkan Efesus, men. Nah, coba saudara lihat itu. Dikatakan gini, orang sakit sembuh, penyakit hilang. Kemudian roh-roh jahat keluar. Efesus diselamatkan. Sapu tangan doang. Nah, dunia sekarang lagi musim pandemi, lu jangan kasih sapu tangan ke orang. Gitu. Nah,
Ini bahaya, kamu bisa disu sama pemerintah. Nah, tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Nah, pelayanan Paulus di Efesus ditandai dengan berbagai mujizat penyembuhan. Bahkan melepaskan penduduk itu dari apa? Dari setan, men. Dan melalui apa? Sapu tangan. Nah, terjemahan lain tuh bilang begini, celemek. Itu celemek yang dipakai oleh si Paulus itu dipakai. Saudara bisa lihat semua barang yang dipakai Paulus itu dikejar-kejar, men. Nah, saudara dengar baik, saudara. Nah, ini beda sama yang kejadian berita di Indonesia itu kan. 1,8 miliar diuntungkan kepada mereka yang melakukan apa tuh kayak recycle dari hasil rapid antigen itu loh. Wah, ini bahaya. Itu tidak bikin sembuhkan Indonesia, bikin masalah buat Indonesia itu. Menguntungkan diri sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang berjalan dengan visi Tuhan, mereka cerah dalam bertindak, cerah dalam berkata-kata, dan cerah dalam perbuatan dan hidup. Tapi kalau nggak punya hidup, nggak punya hikmat, nggak punya visi, ya modelnya kayak begini nih. Bikin rusak negara. Nah, coba saudara lihat ini. Sementara sapu tangan Paulus menyembuhkan. Kita daur itu rapid antigen kayak itu. Mendapat keuntungan 1,8 miliar. Itu berita kan yang terjadi di Indonesia. Ini bagaimana dunia ini? Orang-orang sekarang semakin jahat, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu saudara. Orang bahkan yang parah lagi bikin bakso pakai itu boraks tuh. Mama mia, bagaimana manusia nggak patah-patah? Coba sulit. Ini makin jahat manusia. Saya mau kasih tahu saudara. Bahkan, aduh banyak hal yang saya bisa ngomong di sini, Bapak Ibu. Nah, nah ini perlu kita berhati-hati, Bapak Ibu. Itu. Nah, dengar. Di ayat yang ke-19 dari Kisah Rasul 19, ini saya sedang bicara tentang orang-orang pebisnis, pekerja-pekerja tangguh yang Tuhan panggil. Selain melayani Tuhan, mereka juga bekerja gitu ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Mamma mia. Anda bisa bayangin coba pembakaran kitab-kitab sihir di hadapan orang-orang yang baru percaya itu. Nah, ini meninggalkan perbuatan-perbuatan ilmu gaib dan kekuatan setan. Efesus diselamatkan lewat siapa? Paulus, Aquila, dan Priscilla. Orang-orang hebat ini. Nah, menjadi seorang percaya di tengah-tengah sebuah kota adalah panggilan mulia. Menjadi orang percaya di tengah-tengah kota di mana Anda ditempatkan Tuhan, Anda bertanggung jawab untuk kepentingan kota itu. Kota itu diberkati atau tidak ditentukan juga dari kehidupanmu. Seperti saya selalu kutip Amsal mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kehormatan bangsa itu ada di dalam kehidupan dan perbuatan benarmu sebagai orang percaya. Dosa menodai bangsa. Nah, Anda bayangkan, kalau korupsi terus, penipuan terus, mencuri, itu namanya menodai. Tahukah saudara bahwa hidup orang percaya, kita ini mahal di hadapan Tuhan. Makanya jangan buang senjata kebenaranmu kepada apa? Kebenaranmu kepada hal yang sia-sia. Tapi gunakanlah hidupmu, pakai hidupmu untuk tujuan mulia. Itu saja saudaraku. Anda yang berdagang, hati-hati juga dengan timbanganmu. Ukuranmu, apa yang kamu tabur itu juga yang kamu dapatkan, hasilkan. Kalau kamu tabur kebenaran, kebenaran memerdekakan Anda. Itu sebabnya di dalam kitab Tawarik dikatakan, doakanlah kesejahteraan kota di mana engkau Tuhan tempatkan. Itu maksudnya apa itu?
Bukan cuma makan, ambil keuntungan dari kota, tapi tidak pernah berdoa. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tadi pagi berdoa dan memberkati bangsamu? Atau siapa yang tadi pagi berdoa dan memberkati kotamu? Atau siapa yang tadi pagi berdoa dan memberkati pemerintahanmu? Dijamin tidak ada yang berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita kurang berdoa untuk kota kita, Anda sebenarnya sedang melepas kejahatan di atas kota itu makin berkembang biak, bertambah banyak. Berdoalah buat kotamu. Hampiri Tuhan setiap hari. Megahkan dia di atas kotamu. Besarkan dia. Kenapa kita sering mengutuk pemerintah lah, maki-maki lah. Loh, kamu siapa? Kalau kamu rasa kamu lebih pintar dari pemerintah, sekolah yang benar, masuk politik, berjiwa besar layani masyarakat, begitu jadi gubernur, mulai atur kota dengan konsep dan cara pandang dan cara berpikir seperti yang kamu kritisi itu. Tapi telah terbukti bukan, banyak orang bicara banyak, tapi begitu duduk di situ nggak ada tindakan nyata. Itu yang saya mau bilang. Kita jangan banyak bicara, tindakan perlu nyata. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan saya katakan, kamu tadi pagi berdoa buat pemerintah nggak? Atau berdoa buat negara kamu nggak? Atau berdoa buat pabrik yang kamu kerja? Atau berdoa buat apa? Tempat di mana kamu kerja? Sebab kita mengatakan begini, kesejahteraan kota atau pabrik bangsa itu kesejahteraan kamu. Kalau omset naik, gajimu juga naik, bos. Itu sudah hukum sebab akibat. Makanya Anda harus berdoa yang banyak. Gitu. Nah, coba lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 dikatakan jelas banget. 50.000 uang perak itu adalah bukti bahwa setan mengambil berkat dan kekayaan kita. Kita pakai duit kita untuk beli buku mimpi, untuk raih mimpi. Ya ilah, hei, anak-anak kita butuh pendidikan, butuh buku. Beli buku buat pendidikan anak-anakmu, bukan beli buku mimpi. Enak aja. Saya pernah ketemu dia di Ambon, ini di Ambon. Ya. Saya bilang itu saya lagi kita lagi di dalam rumah. Anaknya teriak, "Mama, jangan lupa beli buku biologi." Loh, Mama jawab, "Nggak ada duit, nggak ada uang." Ya. Tiba-tiba esok harinya, Mama yang sama teriak, "Waduh, kemarin saya kasih keluar 100.000, tapi nggak dapat nomor ya. Nomornya tak kikis. Meleset," katanya. "Loh, kemarin anakmu teriak beli buku biologi, kamu bilang nggak ada duit. Sekarang kamu beli itu apa? Undian judi itu, hadiah-hadiah itu. Kamu ada duit." Saya bingung dengan manusia kita loh. Ini kita nih manusia atau apa ya? Sampai bisa lupa bahwa Tuhan titipkan anak itu harus dipelihara, dikasih masa depan yang baik. Dalam nama Yesus, siapa yang dengar pesan ini, kalau kamu masih berjudi, jangan bawa keuntungan judimu masuk dan kasih makan anak-anakmu, oke? Stop. Bertobat. Kasih masuk itu uang dari keringat hatimu. Itu keren. Jangan kasih masuk kau punya uang judi, kasih makan anak-anak. Enak aja kamu. Tuh, anak itu anugerah Allah. Catat. Anak itu titipan Tuhan. Anugerah Allah. Berkat ilahi. Oke? Nah, berkat ilahi itu kamu jangan kasih makan dengan uang judimu. Dengan uang korupsi. Bisa dimengerti? Coba suruh lihat itu. Kita nih bertobat harus lebih banyak. Itu. Bayangin coba di kitab Kisah Rasul pasal 19. Paulus, pebisnis hebat, rasul hebat ini. Dia ngomong 50.000 uang perak itu. Buat apa 50.000 itu? Mereka beli buku, men. Kitab-kitab. Dan membakarnya, nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Gila, banyak banget
ingat itu. Jangan pakai uang kamu untuk beli dan memperkaya setan dan pekerjaannya. Pakai duitmu untuk membesarkan pekerjaan Tuhan. Bukan beli kepentingan dirimu untuk merusak dirimu. Kamu punya duit dipakai beli roti. Bukan beli rokok dan alkohol, itu bikin rusak kopun tubuh. Sama halnya kamu beli apa? Beli setan gitu loh. Beli penyakit itu. Share ini banyak-banyak kepada orang supaya mereka bertobat. Kita pikir kita sedang melakukan kehendak Allah. Tahukah saudara, dengar, duit yang Tuhan percayakan kepada Anda itu duit dari Tuhan, kamu gunakan untuk kepentingan Tuhan dan berkat bagi anak cucumu. Jangan beli narkoba. Itu kamu memperkaya setan dan memperlebar kerajaannya. Sementara kamu beli narkoba sampai ratusan juta. Kamu beli narkoba sampai puluhan juta. Kamu beli alkohol sampai ratusan juta. Kamu beli rokok sampai ratusan juta. Tapi kamu kasih ke pekerjaan Tuhan 0,00000 sekian persen. Berdosa kamu. Kamu memperkaya setan, punya pekerjaan, tapi pekerjaan Allah kamu abaikan. Berdosa kamu. Siapapun yang mendengarkan hal ini, bertobat. Saudara pikir saya bercanda? Saya tidak bercanda, saya serius dengan hidup saya. Catat baik-baik saudara. Coca-Cola, Sprite, apalagi minuman-minuman kaleng itu, saya masih ingat itu, kalau waktu saya masih usia SD gitu masih SD gitu, kalau dapat Coca-Cola, Fanta, apalagi kalau Natal, Tahun Baru begitu, kalau kita jalan pegang tangan Natal dan Tahun Baru gitu, kita dapat Coca-Cola, Fanta, kita rasa orang kaya, men, kaya, benar-benar kaya. Itu kalau minum tuh rasa kaya sekali gitu. Rasa di udara banget gitu. Itu saya ingat itu dulu-dulu itu. Nah, setelah saya dapat pengetahuan Tuhan, setelah saya dapat pengertian Tuhan, saya mulai mengerti. Ternyata di dalam Coca-Cola, Sprite dan itu kadar gulanya levelnya tinggi, bos. Dan itu pemicu untuk menghancurkan yang namanya atau menaiki kau gula darah. Itu bahaya, itu nggak bagus buat kesehatan. Nah, saya pernah uji coba loh. Saya pernah tuangkan Coca-Cola di dalam kloset. Oke? Itu. Kamu tahu begitu saya tuangkan, gelembung-gelembungnya naik. Lalu kemudian saya sikat, toiletnya jadi bersih. Nah, maksud saya begini. Oh, Pak Pendeta, kalau gitu kita bisa minum Coca-Cola. Untuk itu, kita punya lambung-lambung ini bersih. Nah, dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Ini bukan soal minuman atau apa, bukan. Saya menjelekkan produk itu. Tapi saya kasih tahu, jaga kesehatanmu, jangan konsumsi gula yang berlebihan. Karena itu bermasalah bagi tubuhmu nanti. Nah, kalau Anda sayang, karena saya dapat pendidikan tentang kesehatan, tentang minuman-minuman ini, bahwa kadar gula tinggi dan sebagainya. Karena saya cinta keluarga saya sayang istri dan anak-anak saya menghindari yang namanya minuman-minuman kayak begini. Makanya kalau saya bertamu di rumah orang sodorkan Coca-Cola, 7 Up, apalah yang saudara tahu lah, Pepsi lah apa, saudara-saudara yang lain itu, saya tidak makan, saya tidak minum itu. Kenapa? Karena saya ingat, kalau saya tuang, saya rasa sayang dengan diri saya. Kenapa? Karena saya sayang istri dan anak-anak saya. Saya tidak mau saya bermasalah dengan kesehatan. Saya perlu jaga itu. Nah sama, kalau kamu merokok, kamu alkohol, kamu narkoba, kamu tidak sayang sama istri dan anak-anakmu. Itu saja. Itu aja kesimpulan dari saya. Kenapa kamu nggak bisa pergi olahraga kek? Gitu. Beli roti kek lalu makan bersama. Iya toh. Beli makanan yang sehat, buah. Kamu potong, kamu siapin buat istri anak-anakmu. Itu kan asik. Daripada kamu beli narkoba-narkoba tuh. Waduh. Yang dengar firman ini, bertobat dalam nama Yesus. Oke? Saya tidak mau
Saya pengen ketemu kamu semua di sorga. Amin. Gitu. Seperti Anda ingin ketemu saya di sorga, mari kita sama-sama jaga diri kita supaya kita sama-sama ke sorga. Oke? Gitu. Ini siapa ini? Olivia Tomasila, Ibu Luhukai, aduh. Ibu Lina Triana Bella, aduh. Bapak Yosef Abraham, aduh, laki-laki gagah ini, aduh. Ibu Ani Lumi, Ibu Lena Biu, aduh. Ibu siapa lagi nih? Sitanala, Taria Sitanala, Charles Belen, Mariska Sauleka, oke. Bapak Cahyadi Ong, apa kabar Bapak Cahyadi? Ibu Endang Mundung Rolos, Ibu Endang semakin bersinar. Ibu Endang salam hormat buat Bunda ya. Ibu Mega Selano, haleluya. Ibu Yulia Titi, haleluya. Tuhan berkati. Ibu Vena Sitania Pesi, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kita jangan buang-buang waktu, karena waktu itu emas ya. Waktu itu bernilai Bapak Ibu. Baik. Oke. Kita lihat ini. Kita lihat lagi. Paulus, ya. Kemudian dari situ muncul Paulus, seorang rabi. Ini di Kisah Rasul pasal 9 lagi. Ini cerita yang lain lagi. Tadi kita udah selesai dengan Kisah Rasul 19. Akhirnya kota Efesus semua percaya Tuhan toh, kalau saudara baca semuanya. Ini sekarang Kisah Rasul 9. Ayat 1 sampai 16. Saudara bisa baca itu seluruhnya nanti ya. Ayat 1 sampai 39. Sorry, bukan 16, 39. Baca bisa seluruhnya ya. Oke, sebentar. Oke. Nah. Dikatakan bahwa para tua-tua di abad pertama seringkali merupakan pemimpin dunia usaha. Mereka adalah bisnismen yang telah mengalami pertobatan dramatis. Ya. Dramatis. Seperti siapa? Dorcas salah satunya. Ini sedap banget. Kisah Rasul 9 ayat 36 dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali. Dengar baik-baik. Dorcas atau yang dibilang Tabita itu, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Oke? Nah. Pada waktu itu Petrus berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kudus di Lydia. Ya, lalu dikatakan begini. Sorry, saya bicara tentang bukan Paulus, Petrus. Saya bicara tentang Petrus ya. Tadi itu saya bicara di Kisah Rasul pasal 19, saya bicara tentang Paulus, Aquila, dan Priscilla. Nah, di Kisah Rasul pasal 9 ini saya berbicara tentang Petrus. Nah, kita pelan di sini Bapak Ibu. Lihat. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, ini asik nih. Tahukah saudara bahwa waktu Tuhan pilih Petrus, posisi Petrus di mana? Pebisnis. Menjala ikan. Seperti beberapa kali saya katakan, Tuhan tidak pilih pengangguran. Tuhan pilih orang yang aktif mengerjakan panggilannya secara manusia, yaitu penjala ikan. Lalu Tuhan panggil si Petrus. Untuk Tuhan itu sederhana, saudara. Sederhananya di mana? Tuhan, yang jelas-jelas Tuhan tidak akan pilih orang pemalas. Tuhan pilih orang rajin yang benar-benar sedang bekerja. Tuhan pilih dan panggil. Tuhan panggil Gideon pun, Gideon lagi proses mengerjakan ladang ayahnya. Tuhan pilih orang-orang hebat di Alkitab, itu bukan dasar pengangguran, pekerja keras. Jadi kalau Anda pengangguran hari ini, cari kerja dulu. Supaya Anda bisa menemukan panggilan Tuhan jelas. Karena begini,
Kalau Anda, dengar, kalau Anda pekerja, bagi Tuhan itu gampang banget. Karena dengan Anda bekerja, Tuhan bisa lihat, oh orang ini keren, setia. Ini keren, orang ini gak bisa dipercaya. Bekerja. Itu penting. Nah, oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kisah Rasul 9 ayat 32. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Karena kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Wow, ini keren banget. Eneas, wake up, bangunlah. Ini waktumu. Nah, penjala ikan Tuhan rubah mendemonstrasikan kuasa penjala manusia. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka apa? Berbalik kepada Tuhan. Nah, dengar baik. Pernyataan poin pertama sekali saya adalah orang yang jalan dengan visi Tuhan adalah orang yang mudah mengikuti pergerakan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya visi dari Tuhan. Nah, dikatakan bahwa ketika Petrus dipanggil Tuhan, dengar, orang yang melakukan penetrasi dalam jantung kehidupan manusia pada umumnya adalah orang yang memegang panggilan Tuhan, meninggalkan ya apa yang disebut kehidupan lama, lalu datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan Petrus melakukan terobosan mahal, luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 9 tadi, semua penduduk Lida, dengar bahasa Alkitab bilang begini, ayat yang ke-35 dari Kisah pasal 9. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka apa? Berbalik kepada Tuhan. Latar belakang pebisnis. Oh, Tuhan touching. Tuhan ubah. Menjadi pengubah kota-kota besar. Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita harus pahami betul. Saul menjadi raja karena dia membawa bujang yang membawa shikal perak. Adalah jalan untuk Saul menjadi raja. Siapa bujang? Pekerja yang berkeringat. Hari ini saya akan terus berkeringat untuk mengerjakan panggilan saya. Dan saya tahu persis pada waktunya saya akan menuai apa yang saya tabur. Seberapapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, keringatmu tidak akan jatuh sia-sia. Pada waktunya kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Berdirilah di dalam kebenaran Allah. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan berdiri untuk kamu. Stefanus mati dalam panggilannya. Petrus mati dalam panggilannya. Petrus mati dalam panggilannya. Sejarah gereja menulis bahwa dia disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dia membawa perubahan, bos. Kalimat terakhir sebelum dia mati dalam proses penyaliban terbalik itu. Aku tidak akan sama, aku tidak bisa sama dengan guruku. Aku harus kepala di bawah, kakiku di atas. Dia tidak ingin sama dengan gurunya. Saudara dengar baik, bukan tidak ingin sama. Dia tidak mau menyamai gurunya karena gurunya terlalu mulia. Gurunya perlu dihormati. Makanya dia minta kepala di bawah, kaki di atas. Saudara dengar baik, semua kita bakalan mati. Anda tidak tahu kapan Anda mati. Dan dengan cara apa Anda akan mati.
Ada beberapa mungkin mati karena penyakit. Itu alasan saja. Itu alasan. Supaya apa? Anda lebih dekat dengan Tuhan. Ada banyak alasan yang Tuhan bisa bikin. Ada yang mati kenapa? Duduk diam-diam, mati. Ada yang duduk berdoa, mati. Lagi berjalan, mati. Lagi naik pesawat, mati. Lagi naik mobil, mati. Lagi bercengkerama dengan istri dan anak-anak, mati. Kapan saja kita bisa mati? Pertanyaannya adalah, waktu kamu dipanggil Tuhan, posisimu di mana? Dalam panggilan Allah atau di luar panggilan Allah? Dalam kehendak Allah atau di luar kehendak Allah? Itu yang perlu kamu pikir. Itu yang perlu kita pikir, Bapak Ibu. Nah, coba saya lihat. Lanjut. 36. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik, memberi bla 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 sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Tetapi Petrus menyuruh semua orang keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Sadap. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Hai bapak-bapak. Dengar saya mau kasih tahu. Kalau engkau melakukan kamu menghidupi hidup di luar kehendak Allah, mari kembali ke Tuhan. Ibu-ibu, kalau kamu hidup di luar kehendak Allah, kembalilah kepada Tuhan. Yang paling saya sukai dari ayat 40 ini, Petrus suruh orang keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu. Nah, dengar. Saya mau kasih tahu. Apa yang mati bagi kamu? Ekonomimu mati di rumahmu. Pekerjaanmu yang mati PHK atau apa? Rahim istrimu yang belum melahirkan. Berlututlah dan berdoalah. Suruh orang lain yang keluar. Dengar baik. Untuk Anda mau datangkan mujizat, jangan libatkan orang yang tidak searah dengan Anda. Anda mau lihat mujizat, jangan libatkan orang yang datang cuma menjadi penonton. No. Di dalam dunia kekristenan, di dalam pengikut Yesus tidak ada penonton. Semuanya pelaku. Makanya Tuhan berkata gini, kalau kamu cinta Tuhan, kamu jadi pelaku firman. Kalau kamu ingin lihat kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu, pelaku firman. Bukan penghafal firman. Pelaku firman. Nah, dengar baik saya kasih tahu. Banyak orang cerdas, tapi tidak cerdas dalam perilaku. Kembali ke sini. Dikatakan begini. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun, lalu apa? Duduk, men. Oh my goodness. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dengar baik. Seperti tadi kalimat saya bilang. Kalau Anda ingin lihat mujizat Tuhan datang dalam pelayanan dan pekerjaan serta usaha bisnis kamu, jangan undang sembarangan orang. Oke? Yohanes pasal 2, mujizat di Kana. Kedua mempelai mengundang Yesus itu adalah agenda yang tepat. Itu adalah jalan dan pilihan yang tepat. Mereka undang Yesus, masalah mereka teratasi. Mereka undang Yesus, air berubah jadi anggur. Mereka undang Yesus, mujizat. Dengar, waktu kamu undang Yesus, kamu undang mujizat. Kamu undang Yesus, kamu undang berkat. Kamu undang Yesus, kamu undang solusi. Kamu undang Yesus, kamu undang masa depan.
kamu undang Yesus, kamu undang mimpimu digenapi. Alkitab begitu jelas. Di ayat yang ke-41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, dengar. Setelah proses penyembuhan, Petrus panggil orang-orang kudus. Petrus bukan panggil penonton yang tidak jelas. Orang-orang kudus. Itu catatan benar itu. Nah, makanya saya mau kasih tahu bos saudara. Mimbar pelayananmu itu, panggung itu, bukan orang-orang yang hidup di dalam kekacauan jiwa. Mimbarmu itu mahal. Kemuliaan itu mahal, pelayanan itu mahal. Makanya mimbar itu tempat di mana kamu matikan keinginan dagingmu. Kesini Bapak Ibu. Nah, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beserta beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah dengan serius. Efesus pasal 6 ayat 8. Bagi hamba maupun orang merdeka, lakukanlah pekerjaanmu yang baik. Sebab pekerjaanmu yang baik membuat Tuhan membalas apa yang kamu tabur. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu jelas banget. Tukang ikan dirubah menjadi dokter tabib ajaib. Dia rubah suasana kota. Dari mana seorang pebisnis ikan ini? Tuhan sulap dia menjadi pembawa pesan kehidupan. Dia bangkitin yang mati. Ini menarik. Menariknya di mana? Yope. Nah, Yope geger, men. Geger. Nah, kiranya hidup kita membawa aroma sorga kepada dunia di sekitar kita. Jangan kau bawa aroma kematian. Stop dengan kehidupan dosa kita. Nah, coba lihat. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah siapa? Di rumah siapa? Di rumah seorang bisnismen, men. Di mana? Simon, seorang penyamak kulit. Aduh, Bapak Ibu. Aduh. Saudaraku. Nah, apa itu penyamak? Simon penyamak kulit. Penyamak itu apa? Orang yang pekerjaannya menyamak kulit. Tukang memasak kulit. Proses cara pembuatan menyamak itu. Jadi dia tinggalnya di bisnismen. Saya ketemu banyak dengan para pebisnis. Orang-orang yang bekerja di dunia pemerintahan, militer. Saya punya teman, sahabat banyak. Bahkan saya kalau pulang ke Indonesia, saya selalu duduk dengan mereka. Tukar informasi, tukar pengetahuan. Saya duduk dengan orang-orang pintar untuk tukar informasi dan pengetahuan. Karena Alkitab sudah jelas bilang, jangan duduk dengan para pencemooh, satu. Alkitab berkata bahwa jangan minta hikmat dari orang miskin. Nah, orang miskin ini apa? Orang yang tidak mau belajar, bukan menjadi pelaku kebenaran. Nah, dengar saya kasih tahu. Definisi miskin bagi saya, hafal firman, tapi nol perilaku. Itu miskin. Hikmat itu, hafal firman, menjadi pelaku. Itu hikmat. Nah, menarik untuk kita belajar di mana ini? Ini Petrus paling hebat sekali Tuhan pakai orang ini. Dia tinggal di penyamak kulit, men. Simon buka pintu. Makanya saya sangat memahami sekali
bahwa dalam dunia perjanjian lama gereja mula-mula, para pebisnis, mereka berperan di dalam melipat gandakan jemaat, memberkati kota, bahkan memberi tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Salah satu seperti Simon penyama kulit. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, kalau saudara punya, dengar, kalau saudara punya lebih, kenapa kamu nggak memberi kepada pekerjaan Tuhan? Jangan kamu makan sendiri, bos. So, dengar baik, kenapa Alkitab berkata ini, itu tukang pelit itu tidak ada tempat di dalam kerajaan itu, kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau tipe orang pelit ada di begini-begini, kerajaan Allah tidak maju. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Kita tuh perlunya apa? Penetrasi masuk kepada kehidupan kota. Dengan cara apa? Mulai dulu dengan hidup kita yang benar. Itu saja. Tapi Pak Pendeta, saya bukan seorang yang kaya, punya keuangan yang kuat. No, dengar baik. Saya tidak berorientasi soal memberi dalam bentuk uang. Anda berdoa nggak buat kota Anda? Anda berdoa nggak buat gereja di mana kamu melayani? Atau Anda berdoa nggak buat keluargamu? Berdoa tidak. Itu aja. Cek hati Anda masing-masing. Sekali lagi, Anda boleh mendengarkan khotbah saya. Anda boleh mendengarkan semua pendeta di planet bumi ini yang mereka masih hidup dan berbicara firman. Silakan. Tapi jangan lupa, relationship, hubungan Anda pribadi dengan Tuhan, itu penting. Pribadi, penting. Makanya Petrus tuh kasih keluar dulu orang-orang itu. Makanya saya bilang, kalau Anda ingin lihat mujizat, jangan libatkan orang-orang yang tidak searah dengan Anda, tidak sevisi dengan Anda. Dan saya paham betul. Saya paham betul itu. Saya tahu itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan orang-orang yang satu visi dengan Anda, itu butuh waktu yang lama. Waktu yang akan menguji segala sesuatu bahwa orang itu serius nggak mengerjakan kehendak Allah. Itu aja. Satu visi, itu aja. Gitu. Saya kira kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Dan besok kita akan lanjut lagi dengan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan lagi. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pengertian yang baik lagi dari apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join bersama dengan kita. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita dan teruslah maju di dalam Tuhan. Dan besok kita akan bahas tentang satu tokoh lagi. Dan kemudian nanti kita akan tutup dengan Yesus. Ya. Gitu. Kita akan tutup dengan Yesus. Seri ini tentang dunia usaha, dunia bisnis, bagaimana orang-orang yang bekerja untuk jadi berkat kepada orang lain, begitu ya. Untuk menjadi berkat kepada kota dan tempat di mana Tuhan tetapkan kita, Tuhan taruh kita, ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mundur diri buat Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan selamat bergabung Ibu Esther Kadang. Apa kabar Ibu Esther? Dan terima kasih untuk Ibu Ivon Telusa, Ibu Novi Maulani dan Ibu Erni Nahaklai. Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Bapak Isa Kilmanun, laki-laki gagah dari Papua, ya. Oh iya Bapak Ibu, kita juga berdoa ya buat keluarga yang ada di Papua, situasi keamanan di Papua, dan kita akan terus berdoa untuk hal itu. Dan Engka Seva, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, salam hormat buat suami dan keluarga di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Jonathan Heriawan, laki-laki gagah sejagat Bedford. Baik, Tuhan memberkati. Dan hari ini saya akan berdoa untuk beberapa pergumulan dari Bapak Ibu yang saya sudah catat. Mana itu catatan lagi ya? Oh ya, ini. Kita akan berdoa untuk beberapa ibu-ibu yang pengen punya baby. Aduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa lewat program ini
kita bisa saling mendoakan dan saling mendukung satu dengan yang lain dengan tujuan untuk sama-sama kita menerima anugerah dan kebesaran Tuhan, ya. Dan selalu ingat bahwa libatkan orang-orang yang satu visi dengan Anda dalam pergumulan, sebab itu penting. Karena kalau Anda berlainan visi, kemungkinan besar apa yang kamu doakan itu akan menjadi kendala di kemudian hari buat saudara. Dan ingat baik, Tuhan itu baik banget. Tuhan sayang kita semua, tetap sabar, tetap setia, dan kita berdoa dari tempat ini. Poin pertama yang harus kita berdoa adalah untuk keluarga besar kita yang ada di Papua, dengan situasi keamanan yang sedang terjadi belakangan ini, dan mari kita berdoa. Dan tentunya kita berdoa buat bangsa-bangsa yang sedang mengalami tekanan ekonomi disebabkan karena pandemik ini. Dan sebelum kita mendoakan satu persatu, juga kita doakan juga ini ibu-ibu yang pengen punya baby, dan juga ibu-ibu yang pengen sembuh dari kanker payudara dan sebagainya, sakit penyakit. Mari kita saling mendoakan dari tempat ini. Seperti tadi saya katakan bahwa bukan soal uang, Bapak Ibu. Uang itu cuma alat. Dia tidak harus disembah. Itu cuma alat. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa arahkan tangan saudara dan kita satukan hati dan kita berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa. Mari kita satu di dalam doa. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk pencurahan-Mu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau bergerak di gereja-gereja mula-mula. Sampai hari ini pergerakan-Mu masih terjadi atas kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah pergerakan-Mu tercurah atas Papua. Aku perkatakan Tuhan, kehidupan Allah atas Papua. Papua diberkati, Papua dilindungi, masyarakatnya mengalami perubahan besar, baik dalam paradigma maupun dalam ekonomi. Tuhan, tumbuh kembangkan ekonomi Papua dengan cara-cara-Mu yang tidak biasa. Tuhan, berkati keluarga besar kami yang ada di Papua. Tuhan, urapi semua orang percaya yang ada di Papua. Biarlah setiap orang percaya yang ada di Papua, mereka menjadi pelaku-pelaku agen-agen perubahan dari apa yang diminta, bahkan apa yang diharuskan dilakukan oleh orang-orang percaya. Tuhan Yesus, berkat kehidupan yang sama turun atas semua tenaga medis, dokter yang terlibat, suster, para mantri yang terlibat di dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Tuhan tolong. Roh Kudus, bahkan terjadi perkembangan-perkembangan soal varian-varian baru dari COVID-19 ini. Tuhan tolong Roh Kudus. Ambil alih dan Tuhan lindungi kemah orang-orang benar-Mu. Tuhan jaga kami. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong Roh Kudus, imun tubuh kami menjadi kuat dan sehat. Dan kami tetap berharap untuk Tuhan lakukan sesuatu yang jauh dari yang kami harapkan. Roh Kudus, kami perkatakan kehidupan juga bagi ibu-ibu yang sedang menantikan bayi. Tahun depan Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Aku perkatakan mujizat-Mu untuk Ans. Aku perkatakan mujizat-Mu atas ibu email. Aku perkatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Rahim-Mu terbuka. Ada Samuel di sana. Tuhan, Roh Kudus, bahkan Tuhan, ada Yusuf dan Benjamin di sana. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ada Ishak di sana, Tuhan, di dalam rahim kami. Tuhan berkati dan urapi. Tuhan tolong kami. Kiranya kami memiliki keturunan dan kami bisa melakukan dampak positif bagi anak cucu kita untuk melanjutkan misi besar Tuhan di planet bumi ini. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tangan-Mu memberkati setiap kami. Urapan dan kasih setia Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, orangku yang benar hidup oleh percayanya. Dan imannya mendatangkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan dari tempat ini hamba berdoa buat Hensley Grace. Dan berdoa buat anaknya Tirsa.
Seperti nama Tirsa, yaitu kecantikan dan kekaguman, Tuhan berkati anak ini, tumbuh besar penuh hikmat dan roh Allah ada padanya. Dia makin besar disukai oleh Allah dan manusia. Dia makin besar di dalam pandangan dan wawasan. Tuhan urapi Tirsa, buatlah anak ini menjadi kebanggaan bukan cuma buat keluarganya, tapi buat banyak orang. Berkati anak cucu kami ya Bapa. Kiranya orang benar, kemah orang benar, ada susu, madu, dadih, dan gandum. Dan orang benar akan berpesta dalam kecukupan ilahi. Diberkatilah masa depan kami, diberkatilah anak cucu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu yang sama bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Haleluya. Bye-bye.